Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak. Kurang semangat ya sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi kakak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan adik-adik. Yuk sebelum kita memulai, mau memuji, mau menyembah nama Tuhan, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Meskipun kita di rumah, tapi kita mau tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aduh Tuhan, sungguh-sungguh ku merindukannya. Ayo Tuhan, ajariku untuk mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan.
Kita mau mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita mau siapkan hati kita mau katakan, ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biarkan kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa kembali melakukan kebaktian anak Tuhan, meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di setiap hati kami. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang siapkan kami, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita tetap mau memuji Tuhan. Kita mau menggerakkan seluruh tubuh kita, tangan kita, badan kita, kaki kita, semuanya untuk memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya pada ikutin gerakan kawal sama kami Michelle, oke? Oke, kita mau nyanyi lagu Roti Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kita ke kanan. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Sekali lagi, mana nih belum pada gerak nih? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ke kiri. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kita ke kanan lagi. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Sekali lagi ya, kita ke kiri. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kasih beberapa pengumuman dulu. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa mentransferkannya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik, atau nanti ada di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik juga diundang untuk ikut ibadah kata di gereja kita GPKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk nomor 15 Vio Hotel Bandung. Di acaranya minggu depan ya adik-adik, jangan lupa datang dan juga ajak teman-temannya. Atau adik-adik juga boleh ikut ibadah kata online nih, kayak di YouTube ini sekarang. Di YouTube-nya Tabernakel Kasih, adik-adik boleh share link YouTube-nya ke teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik.
Adik-adik juga diundang untuk ikut Zoom santai bersama Kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Oke? Jangan lupa pukul 7 malam ya. Adik-adik boleh juga tuh share link Zoom-nya ke teman-teman adik-adik biar semakin ramai yang ikut, ya kan? Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau undang adik-adik untuk angkat satu penyembahan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita ulang sekali lagi dari awal ya adik-adik. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti.
Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Ya benar Tuhan, kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang sangat mengerti kami, Allah yang sangat peduli terhadap kami, dan Allah yang sangat mengasihi kami lebih dari apapun dan lebih dari siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan, terima kasih atas segala kepedulian Tuhan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami sudah memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan terlebih lagi pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong kami dalam memahami materi firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan tolong juga setiap kakak-kakak kami yang akan memberitakan firman Tuhan, agar setiap kata yang keluar dari mulut kakak-kakak kami dapat benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan, isi hati Tuhan untuk kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap firman yang diberitakan dapat tumbuh dalam hati kami, dapat kami dengarkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hancurkan, patahkan segala kerja kuasa kegelapan yang mencoba ingin mengganggu kami dalam kami berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semuanya sama-sama katakan amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik. Lama nih gak berjumpa sama Ogi. Gimana adik-adik? Kangen gak sama Ogi? Kalau Ogi sih kangen sama adik-adik. Loh, Horse, kamu kenapa? Kok kamu kayak lemes gitu? Iya nih, aku lapar. Aku dari pagi belum makan. Terus aku juga hari ini nggak dibawain bekal sama mama. Soalnya mama aku lagi sibuk kerja, jadi nggak sempet bawain aku bekal. Aku dari pagi belum makan. Oh gitu. Ya udah nggak usah khawatir. Kebetulan mama aku itu bawain roti ada beberapa biji. Jadi aku bagi ke kamu ya. Ya, beneran nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa udah. Pokoknya kamu jangan khawatir. Oke? Bentar ya aku ambil. Nah, ini Horse roti buat kamu. Maaf ya, aku cuma ngasih satu. Soalnya mama aku cuma bawain 2. Jadi kita setengahan, oke? Iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Makasih Ogi, makasih banyak. Aku jadi gak kelaparan lagi deh. Iya, sama-sama. Adik-adik, tadi kita sampai mana sih ngobrolnya? Oh iya, Ogi jadi inget. Ogi mau ngajarin ke adik-adik satu hal yang penting. Karena tadi kebetulan Horse ngingetin Ogi jadi baru keinget tentang ini. Ogi mau ngajarin ke adik-adik tentang peduli. Adik-adik tahu nggak peduli itu apa? Jadi peduli itu kalau misalnya ada teman-teman adik-adik atau ada keluarga adik-adik atau siapapun yang adik-adik lihat lagi punya masalah, lagi sedih, lagi butuh pertolongan, adik-adik memperhatikan mereka, adik-adik tidak cuek aja ke mereka. Kalau misalnya ada teman yang lagi sedih, ada teman yang lagi murung, adik-adik datang ke mereka, terus adik-adik nanya, adik-adik perhatian, adik-adik nanya, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Terus adik-adik berusaha untuk membantu mereka. Adik-adik nggak cuek aja, adik-adik nggak, itu kan masalah dia, bukan masalah aku. Udah aja aku pergi. Nggak gitu, adik-adik peduli. Nah, jadi peduli itu adik-adik memperhatikan mereka. Adik-adik, karena adik-adik sayang sama mereka, adik-adik mengasihi mereka, maka adik-adik memperhatikan mereka, menolong mereka.
peduli sama mereka. Adik-adik tanya, kamu kenapa sedih? Gitu. Nah, ada nih satu tokoh di Alkitab yang peduli sama murid-muridnya. Pasti tahu dong siapa? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu peduli loh sama murid-muridnya. Tuhan Yesus gak cuek. Tuhan Yesus nggak diem aja kalau melihat murid-muridnya lagi kesulitan, murid-muridnya lagi butuh pertolongan. Tuhan Yesus membantu mereka. Nih, Ogi mau ceritain satu cerita di mana Tuhan Yesus peduli sama murid-muridnya. Oke? Adik-adik dengerin ya. Jadi pasti adik-adik udah tahu dong cerita tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus Tuhan Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit kembali, mengalahkan kematian, hidup kembali. Terus setelah Tuhan Yesus hidup, setelah Tuhan Yesus bangkit kembali, Tuhan Yesus itu beberapa kali menampakkan diri atau muncul di hadapan murid-muridnya. Salah satunya adalah saat murid-muridnya lagi menangkap ikan. Nah, jadi di pantai, di suatu pantai yang bernama Tiberias. Ingat-ingat ya, Tiberias. Di pantai Tiberias berkumpul murid-murid Tuhan Yesus. Ada Simon Petrus, ada Thomas, Nathanael, anak-anak Bapak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Mereka semua lagi di pantai Tiberias. Terus mereka tuh lagi mau nangkap ikan. Mereka berangkat naik sebuah perahu untuk menangkap ikan. Tapi malam itu mereka nggak nangkap apa-apa. Nggak ada ikan yang tertangkap. Terus saat udah mau siang, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul. Tuhan Yesus tiba-tiba menampakkan diri. Dia berdiri di pantai. Terus tapi murid-muridnya itu nggak tahu kalau itu tuh Tuhan Yesus. Mereka nggak tahu. Terus Tuhan Yesus bilang ke mereka, "Hei, kamu udah berhasil belum menangkap ikan?" Terus mereka jawab, "Enggak, belum berhasil." Terus Tuhan Yesus bilang ke mereka, "Coba jala kamu itu ditebarkan di sebelah kanan perahu. Nanti kalau kamu tebarkan di sebelah kanan perahu, pasti akan banyak ikan. Pasti kamu akan mendapatkan banyak ikan." Terus murid-muridnya nurut. Mereka menebarkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Terus habis itu udah ditebarkan, tiba-tiba banyak ikan di jala itu. Sampai mereka nggak bisa narik jala itu lagi. Karena banyak banget ikannya. Banyak banget. Di berat jalannya, nggak bisa ditarik sama mereka. Nggak bisa, susah ditariknya karena banyak banget ikannya. Terus saat mereka udah sampai di daratan, mereka melihat ada api yang di atasnya ada ikan dan roti. Terus Simon Petrus ngambil jala itu buat ditaruh di daratan. Jumlahnya ikannya ada 153 ekor ikan. Coba, banyak banget gak sih 153 ekor? Coba kalian bisa nggak tunjukin angka 153 pakai tangan kalian? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Banyak banget ikannya. Aduh, banyak banget sampai berat banget jalannya. Terus habis itu jalannya ditaruh di daratan yang isinya banyak ikan itu. Tapi kerennya, walaupun ikannya banyak, jala itu nggak rusak. Jala itu nggak robek. Terus Tuhan Yesus maju. Tuhan Yesus maju buat ambil roti. Dan Tuhan Yesus ngasih roti itu ke murid-muridnya. Kasih. Terus selain roti dikasih juga ikan-ikan yang tadi udah dibakar di atas api. Nah, ini itu kisah Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Tiberias itu adalah yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian.
Nah, di cerita ini tuh kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Kita bisa belajar dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus tuh peduli loh sama murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya belum mendapatkan ikan, belum menangkap ikan, maka Tuhan Yesus membantu murid-muridnya. Tuhan Yesus datang ke murid-muridnya dan menyuruh murid-muridnya untuk menaruh jalannya di sebelah kanan perahu. Terus habis itu apa? Habis itu murid-muridnya menangkap banyak sekali ikan. Terus Tuhan Yesus juga tahu kalau murid-muridnya itu kelaparan belum makan. Maka dari itu Tuhan Yesus memberikan roti dan ikan kepada mereka. Karena Tuhan Yesus peduli kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus itu sangat memperdulikan murid-muridnya, sangat peduli kepada murid-muridnya. Selain Tuhan Yesus peduli sama murid-muridnya, Tuhan Yesus juga peduli sama kita yang merupakan anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh sangat sayang, sangat mengasihi kita. Maka dari itu, Tuhan Yesus peduli sama kita. Nah, adik-adik, mau nggak jadi kayak Tuhan Yesus yang peduli sama orang lain? Tuhan Yesus itu peduli loh sama murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya lapar. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya belum nangkap ikan. Terus Tuhan Yesus bantu mereka. Kalau misalnya Tuhan Yesus gak peduli sama murid-muridnya, Tuhan Yesus gak bakal membantu mereka. Gak bakal memberi ikan dan roti. Gak bakal nyuruh mereka untuk menaruh jalannya di sebelah kanan perahu. Tuhan Yesus membantu murid-muridnya karena Tuhan Yesus peduli sama murid-muridnya. Nah, coba kakak mau ngajak adik-adik untuk baca beberapa ayat di Alkitab. Kita buka Yohanes 21 ayat 3. Yohanes 21 ayat 3. Kita baca yuk. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tuh di ayat 3 tadi dibilang kalau misalnya murid-murid Tuhan Yesus itu udah pergi ke pantai untuk mau menangkap ikan, tapi mereka tuh udah semalaman di pantai, mereka nggak dapet ikan satupun, mereka nggak nangkep apapun. Terus habis itu Tuhan Yesus bantu, Tuhan Yesus peduli sama mereka, maka Tuhan Yesus menolong mereka. Kita baca di Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tuh adik-adik, di ayat 5 dan 6, itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menolong mereka. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Terus habis itu setelah mereka nurut, mereka menebarkan jala, dan mereka akhirnya menangkap banyak ikan. Nah, di sini tuh, hari ini tuh Ogi mau ngajarin ke adik-adik untuk kita bisa seperti Tuhan Yesus. Kita bisa memiliki sikap peduli kepada sesama, peduli kepada orang lain, peduli kepada teman dan keluarga, peduli kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Kita nggak boleh cuek, kita nggak boleh bodoh amat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kan harus seperti Tuhan Yesus ya. Kita harus punya sikap seperti Tuhan Yesus. Salah satunya adalah sikap peduli. Peduli dengan sesama. Itu adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik ngelihat ada teman-teman, adik-adik lagi kesulitan, lagi sedih, lagi ada masalah, adik-adik samperin ke mereka. Adik-adik tanya, "Kamu kenapa?"
ada masalah apa? Kenapa kamu sedih? Terus adik-adik hibur, adik-adik tolong kalau misalnya emang adik-adik bisa menolong mereka. Kalau kita peduli, kita harus saling menolong satu sama lain. Kita harus membantu satu sama lain. Kita harus perhatian. Oke? Jadi hari ini Ogi ngajarin adik-adik untuk peduli. Jangan lupa kita harus peduli seperti Tuhan Yesus yang membantu murid-muridnya menangkap ikan di pantai Tiberias dan juga memberi makan kepada murid-muridnya saat mereka belum sarapan. Oke, tiba saatnya kita mau membaca ayat hafalan kita hari ini. Kita buka kitabnya, kita baca di Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, jangan lupa ya adik-adik, kita harus saling mengasihi. Kalau kita mengasihi, maka kita juga harus saling peduli. Seperti Tuhan juga sudah mengasihi dan sudah peduli kepada kita. Oke? Oke? Oke, tiba saatnya kita mau tutup ibadah hari ini dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan hari yang baru kepada kami. Engkau telah memberikan nafas yang segar bagi kami. Terima kasih juga ya Tuhan, karena kami sudah belajar mengenai kisah tentang Engkau menampakkan diri di pantai Tiberias. Kami mau ya Tuhan untuk menjadi serupa denganmu, untuk memiliki sikap yang mau saling peduli, saling mengasihi sesama. Kami mau ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada firman Tuhan, sehingga saat kami melihat ada teman kami yang sedang sedih, sedang ada masalah, kami mau peduli kepada mereka, kami mau membantu mereka ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa lebih menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka juga ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Sekarang kami akan berpisah. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan Yesus tolong sertai kami selalu dan kumpulkan kami kembali minggu depan untuk ibadah bersama-sama di gereja. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.